Memang kenapa? Gue tiap malam, tiap hari itu ngomong kayak begini, kenapa? Karena itu memang sangat berbahaya. Gak main-main. Ini urusan agama loh. Ini urusan bangsa negara kita yang berkedaulatan. Ini bisa pecah belah, ini bisa hancur. Gara-gara apa? Ketika itu didiamkan dan dibiarkan. Gue sih salut sebetulnya dari dulu ya. Gue suarain ini dari dulu sebetulnya. Gue salut sama Jokowi. Ketika berani membubarkan ormas besar seperti HTI, ormas Islam seperti HTI. Kan Anda energi semua ketika mengatasnamakan, ada musuh yang mengatasnamakan organisasi Islam. Wih, ngeri sekali. Apalagi yang minoritas, yang dianggap minoritas kayak Kristen, Hindu, Buddha. Pura-pura picek sama budek. Pura-pura tuli sama pura-pura buta. Kenapa? Nggak mau ikut campur masalah itu. Takutnya digeruduk. Gue sampaikan kayak begini apa adanya. Entah besok tiba-tiba saya diminta keterangan, gue bikin hoax, gue ngomong asal biar gue di penjara, nggak apa-apa deh. Gue sampaikan kayak begini apa adanya. Ini sebetulnya dari dulu. Maka ketika si Jokowi, si Krempeng, si tukang kayu itu dia berani bubarin ormas-ormas agama yang jahat, yang makar. Gue seneng. Dan ini mohon maaf, belum tentu guru-guru kita, para sepuh, kiai-kiai kita yang usianya sudah 60 tahun, yang hanya di pesantren, yang hanya ngajar ngaji, hanya ngajar kitab, tahu kondisi di luar seperti apa. Apalagi beliau-beliau nggak nonton TV. Masya Allah, kadang-kadang mereka nggak paham sekali. Contoh kayak kemarin itu ada seorang kiai nabrak orang Banser, contoh itu contoh langsung digoreng sama mereka. Terus ada sindiran seorang kiai salah ucap bahwa itu ya apa, jaga gereja ya, digoreng sama kadrun. Ini salah satu. Dan saya rasa, saya analisa, beliau sang kiai itu tidak bijak lah bicaranya. Mungkin ini dugaan saya, beliau kiai mungkin tidak update seperti apa ya, di luar ini seperti apa kejadian, gumingnya seperti apa di luar ya. Beliau mungkin ya nggak tahu kehidupan di luar seperti apa. Kenapa kok ada asal usul kok gereja itu dijaga sama Banser juga. Yang pertama adalah sebagai wujud toleransi, kedua adalah saling menghormati, dan ketiga ketika gereja diteror, diancam ketika melakukan ibadah Natal, pengen dibom. Karena apa? Dianggap gereja-gereja itu adalah orang-orang yang tidak seiman dengan kita, orang-orang yang beragama Muslim. Ketika ini from mereka, pemahaman mereka, ketika mereka adalah bukan orang-orang Islam yang meyakini Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah utusan Allah, ini dianggap kafir. Dan itu halal darahnya harus dibom. Harus dibom, Pak. Nah, kenapa Banser jaga di gereja? Ketika Banser jaga di gereja, Banser agamanya apa? Jelas Islam. Gugur niat buruk itu. Setidaknya masih berpikir, oh iya itu ada orang Islam juga itu yang apa, orang-orang Banser. Setidaknya seperti itu. Pak, buktinya itu fakta, bukan ngibul, bukan ini sebuah wacana hoax atau apa. Rianto adalah pejuang Banser yang dikenang setiap tahun sekali, yang meledak karena bom. Dia menyelamatkan bom itu, membawa keluar sampai dia meledakkan diri, menyelamatkan daripada orang-orang yang sedang melakukan sukacita. Jadi tidak. Apakah itu hanya isapan jempol? Komen apa ini? Muncul lagi orang stres, nggak apa-apa.
Jadi inilah kebodohannya Refli Harun, membawa seorang penipu, orang yang karakternya tukang bohong alias budut wolu atau tukang 378, dibawa ke podcastnya yang saat ini sedang diusut juga mengenai penculikan 12 anak. Entah itu dijual atau untuk jadi teroris beneran. Tapi si Rizal Afif ini yang ngaku-ngakunya adalah seorang mantan teroris ini hanya untuk gagah-gagahan saja, atau mereka sengaja di podcastnya Refli Harun ini karena apa? Ngaku sebagai teroris supaya dia lebih paham seolah-olah. Nah aku enggak, aku dugaannya itu hanya untuk kemelinti-kemelintian aja, hanya untuk gagah-gagahan aja. Supaya apa? Ya naikin rating lah, rating kasusnya kan. Kalau dia tukang tipu 378 kan nggak ada harga dirinya tuh. Kalau seorang teroris kan wah dia menjadi orang terkenal, lumayan kan, bisa mendapatkan, bisa jadi bintang tamu lah, bisa jadi narasumber lah, dapat fulus men. Dan dugaan saya yakin ini yang namanya Rizal Afif ini adalah suruhannya dari Habib Bahar bin Smith atau muridnya Habib Bahar bin Smith. Untuk menyelamatkan Munarman. Gak ngaruh apapun itu ketika membaiat paham-paham yang tujuannya adalah memberontak terhadap negara. Ini tidak ada alasan kecuali harus proses hukum. Bahaya tidak bahaya? Ya, tinggal di Fadlijan aja ya. Fadlijan ini dia belum diproses ya juga. Aduh. Ya ini untuk Mabes Polri juga nih. Kenapa itu Fadlijan itu didiamkan itu? Dia adalah salah satu pemberi donasi untuk ISIS. Kenapa sampai sekarang? Kenapa nggak diproses? Maka harapan saya, saudara, sumpah demi Allah, saya nggak akan pernah diam ketika nanti politik 2024 semua masih berbau-bau agama, mempolitisasi agama. Saya pasang badan sampai mati saya siap. Pasang badan saya. Saya pasang badan. Kamu mempolitisasi agama, kamu mempolitisasi NU, kamu mempolitisasi Muhammadiyah, awas aja. Awas saja. Kita nggak akan pernah diam ya. Kamu merusak. Mereka sendirilah orang-orang yang mengaku agama Islam sendirilah yang merusak habitat orang-orang yang beragama Islam. Islam ini rusak karena mereka. Kebaikan mereka itu mana yang kebaikan? Saya tanya. Apakah ada kebaikannya? Tunjukkan sama saya. Kebaikan yang mana? Nahi mungkar yang mana yang ia perangi? Gerbek warung-warung di saat bulan puasa. Alasannya itu adalah godaan. Lalu kenapa nggak gerbek Gusti Allah saja? Tuhanmu aja kamu gerbek sekalian tuh. Allah kamu gerbek sana. Kenapa dia ciptakan buah kelapa itu yang baru belantung-belantungan di pohon tuh? Ketika di bulan puasa itu bikin gerbek tuh Allah. Oh, manusia diciptakan dikasih otak loh. Gak cuma otak saja. Kalau cuma otak, anjing pun dikasih otak, saudara. Dikasih pikiran, dikasih iman ketika dia sudah mengenal agama. Kok tipis banget imanmu? Jadi nahi mungkar yang mana? Terus kamu sok-sok teriak revolusi akhlak. Akhlak yang mana? Buktikan sama saya.
Akhlak ketika pilpres, ketika ada pemilu, akhlak kamu mengkafir-kafirkan yang tidak sejalan, yang tidak sepaham. Coba jawab, ada nggak yang berani jawab seperti itu? Maka saya himbau semua untuk teman-temanku, termasuk kadron-kadron yang ada di sini. Jangan pernah saya dengar 2024 politisasi agama. Ngehek lu gara-gara lu semua, agama gue rusak. Saudara-saudara gua sesama muslim terpecah belah, terkotak-kotak. Bajingan gak orang-orang seperti itu? Bajingan. Habib Bahar gak usah provokasi. Habib Rizik gak perlu provokasi. Kalau ingin membenahi bangsa ini, masuk. Di legislatif bisa, di eksekutif bisa. Bila perlu calon presiden, ayo kita dukung. Kalau memang betul, calon aja. Tak usah malah akhirnya jual-jual Habib, jual-jual ulama, jual-jual kiai. Kita udah bosen. Anjing akan mencelakai sesama anjing, betul. Gak usah sesumbar gitulah. Harimau berbicara dengan keledai. Itu malu aja. Sok-sokan harimau. Harimau terkelupas. Semua kok harimau ngakunya harimau. Harimau kok terkelupas. Harimau yang di dalam kandang. Memalukan sekali. Harimau hutan begitu loh yang ngeri-ngeri sedap. Harimau yang siap merekam. Harimau kok terkelupas. Kayak begitu kok. Sehebat-hebatnya seorang harimau, ketika Anda di persidangan itu pamer dan sombong, memamerkan keharimauan Anda, seperti harimau ini ngajak ngobrol sama keledai. Keledai itu mendapatkan kebebasan ketimbang harimau terkelupas yang ada di kandang. Gue heran kalau ngomongin masalah Habib Bahar sama Habib Rizik, pasti aja ada aja yang siap-siap mati. Ada aja yang emosi di sini. Gue itu cuma ngomongin yang udah-udah, jangan sampai terulang kembali ada promo-promo fasilitas kejahatan itu yang menyediakan para habaib, para kiai, para ulama. Itu udah zaman, udah. Akhirnya ujung-ujungnya mempolitisasi agama. Dan orang-orang seperti itu boleh dikatakan bajingan? Boleh sekali. Itu bajingan. Lawan. Jangan takut. Lawan sudah. Jangan sombong ketika kamu bilang saya lebih baik daripada meminta maaf, lebih baik membusuk dalam penjara. Masya Allah. Itu bagi saya orang al-fahir. Saya orang bodoh. Itu adalah karakter orang-orang yang sombong. Padahal memaafkan, meminta maaf itu adalah sebuah perilaku seorang kesatria. Ketika dia sombong, sama halnya dia memiliki sifatnya iblis. Iblis ditolong dari surga, dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena kesombongan, saudara. Saat ini diijabah, dia ditolong dalam sel. Kenapa? Kesombongan. Ijabah sama Allah. Oh, kamu pengen membusuk dalam penjara nih. Ketika Allah ini sudah kun fayakun kan, doa orang sudah mau apa? Dia dibikin membusuk dalam penjara.